menceritakan. Betul? Nah kalau ternyata kamu bukan punya satu, punya 2000 nikmat. Harusnya bahagia tanpa henti atau bahagia terhenti? Harusnya bahagia tanpa henti atau bahagia terhenti? Bahagia tanpa henti, betul ya? Oke, contoh mau makan, ya setelah makan ada durian, senang kan? Senang. Ternyata di samping durian, misal gitu ya, ada pepaya, ada semangka, ada avokat, bermacam-macam aneka ragam buah-buahan disiapkan untuk kita gitu ya, untuk kita. Hari itu kita mikir nyari buah-buahan enggak? Enggak, cukup menikmati ini dengan senang. Betul begitu? Hidupmu tadi berapa tahun di dunia? 70. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Coba kamu hitung nikmat Tuhanmu yang ada dalam dirimu. Tolong. Lain tahun dunia nikmat Allah. Kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah, tuh suah, kamu nggak mungkin bisa hitung. Berarti nikmatnya Allah di diri setiap kita ini, mau kaya, mau miskin, mau tampan, mau belum tampan, mau cantik, mau belum cantik, ya mau berilmu, mau yang nggak punya ilmu, bahkan yang akalnya dicabut gila sekalipun. Saya mau nanya, dalam dirinya apakah nikmat Tuhannya, nikmat Allah bisa dihitung? Tidak bisa hitung, betul? Nah kalau udah punya nikmat yang tak terhitung, tapi hidupnya berkeluh kesah, susah, cemberut, bersengut, murah, durja, nggak enak wajahnya. Manusia yang semacam ini layaknya dibawa ke surga atau biar ngincipin ketemu malaikat yang agak-agak wajahnya, bentuknya itu begitu. Kan malaikat yang wajahnya cemberut kan cuma malaikat siapa? Malik, penjaga neraka. Jadi orang kalau di dunia suka cemberut, layaknya ketemu malaikat Malik. Betul? Nah, kalau malaikat yang wajahnya langsung tersenyum terus, malaikat siapa? Ridwan. Jadi kalau kita murah senyum, berarti tempat kita di mana? Di tempat tinggalnya malaikat Ridwan, di surga. Pertanyaan saya, untuk tersenyum terus tadi modal kita banyak nggak? Banyak. Tapi pilihannya tersenyum atau cemberut? Ini kok pada bengong semua kan? Lagi-lagi kebenaran diungkap. Contoh Beb, contoh Ustadz, contoh guru, contoh kiai. Oke, contoh. Bangun tidur masih hidup. Nikmat atau enggak nikmat? Berapa harganya? Gajimu 1 bulan sama bangun tidur masih hidup, mahal mana? Gajimu 1 tahun sama bangun tidur masih hidup, mahal mana? Gajimu seumur hidup sama bangun tidur masih hidup, mahal mana? Bangun tidur masih hidup. Jadi seharusnya bangun tidur hidup, kamu teriak-teriak, loncat, yes, update status, buat story, aku hidup, ketawa bahagia, viralkan itu. Nanti orang nanya, kamu kok aneh banget sih, bangun tidur ketawa bahagia gitu. Yang aneh kamu, kenapa? Hidup gak pernah bahagia. Betul? Jadi yang aneh yang mana? Yang bangun bahagia atau yang hidup gak bahagia? Yang hidup gak bahagia. Jadi kalau yang bangun tidur bahagia itu aneh atau benar? Benar. Makanya bangun tidur suruh ngucap apa? Alhamdulillah. Tapi banyak orang ngucap urip kok kayak gini, hidup kok semacam ini. Kapan keadaan ini berubah? Betul kan ya? Kapan keadaan ini berubah? Sampai kapan hidupku semacam ini? Sampai kapan hidupku seperti ini? Satu nikmat hidup tidak bisa membuat dia bahagia. Aneh gitu. Oh, nikmat yang luar biasa. Belum lagi nikmat punya ayah, nikmat punya ibu. Apalagi yang udah nol, apa nikah, noleh kanan, ada pasangan hidup. Apalagi udah punya anak, mungkin anaknya masih bayi, ada di boxnya, noleh ada anak. Itu semua
nikmat. Seandainya kamu dipecat gak punya duit sekalipun, seharusnya kamu tertawa bahagia. Kenapa? Aku hanya gak punya uang, tapi aku punya semuanya. Bagaimana kalau saya balik? Boleh saya balik? Kamu punya uang, tapi gak punya mata. Mau? Kamu punya uang, tapi kamu gak punya hidup. Mau? Hidungnya gak bisa digunakan untuk mencium. Mau? Kamu punya uang, tapi gigimu habis, lidahmu kena kanker yang paling mengerikan. Naudzubillah min dzalik. Mau? Kamu punya uang, tetapi ginjalmu 0% berfungsi. Mau? Kamu punya uang, tapi jantungmu kalau nggak pakai alat yang digunakan untuk memompanya nggak akan bergerak. Mau? Tuh yang kecil aja bisa jawab. Betul? Nah sekarang punya semuanya, nggak punya uang, kok rumet mending? Heran. Kamu tuh cuma nggak punya duit. What's the problem? Orang gila nggak punya duit bahagia. Loh ini fakta, bener nggak? Orang gila nggak punya duit bahagia. Kamu nggak gila, punya otak, punya iman, punya keluarga, punya sahabat, punya Indonesia yang indahnya luar biasa. Hanya nggak punya duit, kamu berkeluh kesah. Beb, saya nggak punya duit yang nggak bisa makan. Siapa bilang? Negaraku kaya. Nggak punya duit, keliling ke majelisnya habaib dan kiai dan guru yang ada di Jakarta, pasti makan. Betul ya? Iya tuh dapat apa? Saya nggak dapat tuh saya. Boleh. Contoh aja, boleh. Pinjam. Nih, yang hadir majelis hari ini dapat, tiap orang dapat ini ya? Dapat. Coba cek ya. Itu kalau lagi beli paket namanya bongkar apa? Unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bungkusnya nggak sembarangan. Kuning, hijau, biru, pink ya, orange, indah, betul? Kemudian isinya, ini belum dikurangi kan? Ini standar ya, standar. Masya Allah, nih. Ini buat hidup 3 hari bisa. Oh iya, dikit-dikit gitu kan ya? Bisa. Ini, wah ini buat 1 bulan nih. Benar. Masya Allah. Wah, apalagi ini buat modal kerja. Tinggal beli pisang digoreng, jadinya pisang goreng. Nah, kalau nggak punya kopi, udah ada gula sama teh. Selesai. Untuk ini aja, udah bisa hidup berapa lama ini? 1 majelis. Ini Indonesia, Bung. Indonesia bro, kaya, murah hati, dermawan, baik hati. Itulah negaraku. Kamu takut hidup di sini? Aneh. Padahal kamu mukmin. Baru nyadar ya. Barunya nyadar. Alhamdulillah. Ya, maaf saya nggak bisa nalinya. Karena sesuatu yang udah saya buka, ya saya susah untuk mengikatnya kembali. Ya maksudnya itu kalau udah ngasih jangan diambil lagi pinjam kok pinjam. Bercanda. Jelas semuanya? Apa? Jadi kalau kamu dipecat, saya mau kasih gambaran yang jelas nyata karena ini kan kondisi kehidupan semacam ini ya. Kamu dipecat dari suatu kantor, apakah hidupmu kiamat? Enggak, tapi kalau kamu dipecat sama Allah Ta'ala, kiamat gak itu? Kiamat. Kalau cuma dipecat dari kantor, masih banyak kantor yang buka, ketuk kantor yang lain. Contoh, wah ada contohnya. Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam kelaparan, kalau nggak makan bisa isdeh, bisa pindah ke alam barzah. Kalau nggak makan bisa pindah ke alam barzah. Kondisinya semacam itu, maka syariat mengharuskan, mewajibkan yang bersangkutan harus cari makan. Karena nggak pegang uang, nggak ada uang, ya dan nggak ada pekerjaan yang bisa dikerjakan saat itu darurat, maka harus minta sesuatu hanya untuk menyambungnya nyawa, bukan untuk memperkaya diri. Maka beliau ketuk pintu satu persatu warga sebuah desa. Hanya saja kebetulan desa yang dimasuki bukan daerah Pejaten, ya bukan Kemang,
bukan Jakarta, ya, bukan Tangerang, bukan Solo, bukan Bandung. Ternyata ini adalah Qaryatul Bukhala, desanya orang-orang pelit, alias perumahan elit pelit. Ya, perumahan elit pelit. Yang minta gak nanggung-nanggung, dua manusia yang gagah dan wajahnya ganteng. Yang satu namanya Nabi Allah Musa alaihi salam, yang satu namanya Nabi Allah Khadir alaihi salam. Ngetuk pintu, gak ada yang menerima, semuanya nolak. Yang lain kami gak kasih makan, ngasih makan aja gak mau berjuang. Apakah Nabi Musa sama Nabi Khidir kemudian berhenti? Ya udahlah, gak dikasih. Ya, di sini pelit, dah kita tahan diri saja, siap menyongsong kematian. Kelaparan sampai mati gak apa-apa. Toh kita udah ngetuk, tapi ditolak. Apakah seperti itu? Tidak. Satu nolak, pindah ke tempat yang lain. Satu nolak, pindah ke tempat yang lain. Sampai ketemu rumah yang mau roboh. Apakah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam kemudian mengatakan kita tidak akan bereskan rumah ini karena kita lapar, karena kita mau mati? Enggak. Beliau terus memperjuangkan kebaikan. Lihat rumah mau roboh, maka dibereskan, terus bergerak. Ini yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas pertanyaan saya, apakah dalam perjalanan itu Nabi Musa dan Nabi Khidir bahagianya berkurang? Enggak. Apakah lapar bisa merusak bahagianya? Enggak. Apakah ditolak bisa merusak bahagianya? Enggak. Sekarang saya nanya sama kamu, apakah bahagiamu mudah dirusak? Apakah bahagiamu mudah dirusak? Ayo jawab jujur. Apakah bahagiamu mudah dirusak? Contoh, kamu lagi bahagia, tiba-tiba ada berita pemecatan dari kantor, rusak gak bahagiamu? Rusak. Nabi Khidir, Nabi Musa ditolak, bahagianya rusak gak? Enggak. Kenapa bahagiamu rusak, bahagianya beliau gak rusak? Karena kalian berbahagia dengan nikmat, beliau berbahagia dengan pemberi nikmat. Ini rahasia, jangan di-share. Rahasia. Nanti kalau orang paham, banyak yang jadi bahagia terus. Bahagia kebanyakan manusia karena nikmat, bukan karena pemberi nikmat. Bahagianya dengan nikmatnya, bukan dengan yang memberinya. Sementara al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, para wali, orang-orang yang saleh, bahagianya itu melihat Allahnya, baru melihat nikmatnya. Sementara kita melihat nikmatnya, lupa Allahnya, maka bahagianya akan dirusak oleh Allah. Dengan sedikit diberikan yang gak enak, bahagianya pun poranda. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini jelas? Apa? Hah? Kalau dipecat seharusnya bahagia atau sedih? Ya sedih wajar, sedih. Tapi sedihnya gak ngaruh. Kenapa gak ngaruh? Karena punya banyak kebahagiaan. Betul? Punya istri, punya suami, punya anak, punya ayah, punya paman, punya bibi, punya tetangga, punya teman. Oh ya, punya Indonesia. Lihat ke langit indah, lihat ke hutan indah, lihat ke laut indah, lihat jalanan indah, macet pun indah. Saya kan biasa terjebak macet ketika di tol misalnya ya. Itu ketika di jalan umum macet 2 jam, 3 jam ya pernah, indah sekali. Kenapa? Saya belajar dari supir truk. Mohon maaf ya, ini ilmu hidup supir truk. Terima kasih guru-guru saya para supir truk dimanapun atau berada. Loh iya, masuk guru saya itu supir truk. Supir truk itu kalau lagi macet gak heboh. Udah tau macet ya, gak heboh. Matikan mesin, tidur. Betul? Toh nanti kalau udah gak macet akan bangunkan. Betul kan ya? Dia manfaatkan waktunya untuk istirahat. Sementara kamu macet, sibuk klakson sama teriak. Udah macet gak enak, hatimu juga gak enak. Nah supir truk pandai. Oh ini macet, masalah. Tidur nikmat. Lebih baik ngambil masalah atau ngambil nikmat? Ngambil nikmat. Nah kamu pilih mana? Nambah masalah atau ngambil nikmat? Kenyataannya
Angkat HP telepon istrinya, bukan yang ngomong yang enak-enak. Macet deh ini gimana ini wah ini bla. Marah juga istrinya. Udah tahu jalan macet ditempuh, jadi nanti malam kita gagal makan bersama ini. Memang udah kamu rencanakan, perang akhirnya. Ini nikmat atau sengsara? Jadi nambah nikmat atau nambah sengsara? Gara-gara apa ini? Bukan gara-gara macet. Gara-gara nggak mau lihat nikmat. Yang dilihat yang tidak nikmat. Supir truk yang dilihat nikmat. Ada lagi nih yang turun, anak muda beda kelas. Supir truk yang muda turun dari truk. Ngapain? Ke bahu jalan. Terus ngapain? Ya, ambil makanan, ambil minuman, duduk sambil telepon. Ya, keluarganya atau sahabat sama ketawa. Tanya di sana, ngapain? Biasa lagi macet, daripada nungguin mobil, lebih baik nungguin kamu. Masya Allah, so sweet. Ini namanya suami istri yang romantis. Ya, ngopi di pinggir jalan sama kamu kan lebih enak deh. Masya Allah. Cerdas atau gak cerdas? Nah, kamu pilih yang mana? Yang cerdas atau yang bodoh? Biasanya bodoh atau cerdas? Yang mana? Nah, itu semua gara-gara apa? Gara-gara melupakan satu kalimat, la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku tambah. Kalau kalian kufur, ingat loh, siksaku teramat pedih. Ingatkan sama Allah, kalau kufur nikmat hati-hati. Kufur nikmat itu artinya apa? Kufur itu cover buku, tahu buku? Buku itu ada covernya nggak? Ya, kalau covernya nggak kita buka, bisa baca isinya nggak? Nggak bisa. Jadi mau baca isinya, covernya harus diapain? Dibuka. Berarti orang yang kufur nikmat itu punya nikmat atau nggak punya nikmat? Punya. Tapi nikmatnya tertutup dari pandangannya, sehingga dia nggak bisa lihat. Nah, kalau itu caranya biar bisa lihat bagaimana? Tutupnya dibuka. Cara buka tutupnya bagaimana? La in syakartum, syukuri yang ya, belajar menikmati satu demi satu. Alhamdulillah, dilatih memang. Punya tangan bisa bergerak dengan izin Allah, nikmat, mudah ya Allah, lengkap tangannya. Ya, bandingkan dengan yang lain yang lebih susah. Ada orang yang tangannya separuh nggak bisa bergerak. Ada orang yang tangannya nggak sempurna. Ada yang kulitnya juga nggak seindah aku. Itu nanti bisa buat kita bahagia. Satu demi satu, mulai tangan, mulai kaki, terus biasakan seperti itu. Maka nanti hidup kita akan penuh dengan warna kebahagiaan dan gak akan pernah bisa tersentuh dengan kesusahan. Bahkan ketika susah nempel, bahagia. Kok bisa gitu, kenapa? Iya, dia langsung ingat wahyunya Allah lewat lisan Nabi Muhammad SAW. Ya, was-sabru thawabuhul jannah. Orang itu kalau sabar, pahalanya surga. Sehingga dia begitu dapat yang gak enak, dia bisa lihat yang enak banyak dilihat, yang gak enak pun sama dia dilihat jadi enak. Contoh Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang prajurit kerajaan jalan di padang Sahara, nanya pada beliau radhiyallahu anhu, mana perkampungan terdekat? Sayyidina Ibrahim bin Adham dengan santai menunjuk ke arah pemakaman itu. Maka prajurit kerajaan marah. Sayyidina Ibrahim bin Adham dipukul dengan popornya pedang, ya, gagangnya apa? Pedang. Dahinya terhuyung-huyung berdarah. Kemudian prajurit tadi pergi meninggalkannya sambil menganggap orang gila. Ditanya mana perkampungan terdekat, menunjuk ke pemakaman. Gak menghargai saya petugas kerajaan. Gak jauh dari situ ada orang yang perhatikan. Orang tadi ditanya mana perkampungan terdekat, dia nggak jawab, justru dia nanya, tahu nggak kamu siapa yang barusan kamu pukul tadi? Orang gila. Orang gila. Kenapa kamu ke orang gila? Saya tanya perkampungan terdekat, dia nunjuk ke arah pemakaman. Orang tadi menjawab, itu bukan orang gila, itulah Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala, ulama yang sangat tersohor kesolehannya. Maka yang mukul tadi kaget karena juga tahu nama benarnya, tapi nggak pernah lihat wajahnya. Itu Ibrahim bin Adham? Iya. Langsung dia kembali dan minta maaf. Maaf, wahai guru, maaf saya nggak ngerti. Kalau antum ini guru besar yang juga saya idolakan, saya cintai, maafkan telah melukai antum. Ibrahim bin Adham menjawab, jazakumullah khairan, terima kasih.
Saya bukan memaafkanmu, justru saya mau terima kasih sama kamu. Lah yang mukul nanya, loh, kok terima kasih gimana mau saya melukai kamu? Iya, berkat kamu saya dapat surga. Lah kok bisa? Ya tadi kan Allah bilang lewat lisan Nabi Muhammad SAW, "As-sabru thawabul jannah." Waktu kamu pukul ini sakit, saya tahan, saya sabar, sabar. Ya, karena saya sabar, saya ingat Allah kasih saya surga. Itu yang membuat saya bisa sabar. Saya akan dapat surga, sehingga saya bahagia walaupun sakit, tapi bahagia. Seperti ibu yang mau melahirkan, sakit atau gak sakit? Sakit, tapi tahu mau dapat anak, maka dia bahagia. Karena itu saya terima kasih sama kamu. Terus nanya prajurit kerajaan tadi, kenapa tadi kok menunjuknya perkampungan? Iya, memang itu rumah masa depan terdekat dia itu. Itulah perkampungan yang hakiki, itu perkampungan itu. Itu ada kehidupan di sana, kehidupan yang hakiki itulah yang terdekat. Nah, ini contoh orang yang kena musibah, satu musibah, dia bisa melihat dengan pandangan yang benar, ada nikmat di dalamnya, maka dia nggak peduli sama musibahnya, sibuk mikir nikmatnya. Sehingga selain dia bisa melihat banyak nikmat, musibah yang ada pun dilihat sebagai nikmat, sehingga musibah tak berasa lagi sebagai musibah. Jelas? Belum. Saya kasih penjelasan terakhir. Udah 1 jam kurang 3 menit. Mudah-mudahan nggak terasa ya. Tinggal denger kok. Ya kalau udah tinggal denger masih bilang terasa kan ya keterlaluan. Kalau saya yang ngomong kan terasa wajar ya. Terasa haus, terasa ada minuman semua, terasa haus, kemudian berpeluh keringat, itu wajar. Saya mau nanya, ini contoh, buat contoh aja ya. Ini kotak, anggap saja kotak. Yang anggap saja kotak. Tisu. Ya tisu. Kalau tisu ini saya pukulkan ke kepala Mas Fadli, teman saya pukulkan, sakit, kesakitan. Tapi saya bisikin, ambil nih tisunya buat kamu. Saya bisikin, di dalamnya ada emas 3 kilo. Saya mau nanya, saya pukulkan ke kepalanya, ya, sakit, bener sakit. Tapi saya bisikin, ambil nih buat kamu. Di dalamnya ada emas 3 kilo. Di dalamnya ada emas 3 kilo. Dia akan mengucap apa? Sambil kesakitan, tersenyum ya. Alhamdulillah, terima kasih. Antum nggak tahu obrolan saya. Nganggep Mas Fadli gimana? Gila. Stres. Dipukul, kesakitan, tersenyum bahagia. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti Mas Fadli ngomong yang keras gak apa-apa. Mas Fadli stres mungkin agak berubah. Gimana gitu kan ya? Habis dipukul jadi berubah. Nah, setelah itu ada yang penasaran nanya, kamu kok ketawa bahagia, gak marah sama Habibnya, ketawa bahagia? Gimana gak bahagia? Tadi dibisikin dalamnya ada emas 3 kilo. Oh, kalau gitu saya juga mau dipukul. Betul kan ya? Kalau gitu saya juga mau dipukul. Nah, dalam semua ujian dari Allah Ta'ala, semua yang gak enak, di dalamnya itu bukan lagi emas, ada surga, ada jannah. Berarti enak atau gak enak? Nah, kenapa masih ngeluh terus? Dikasih sempit rezeki ngeluh, padahal di antara dosa ada dosa yang tidak bisa dihapuskan kecuali rasa susah karena mencari rezeki. Mungkin punya dosa yang besar itu tidak ketahuan gitu kan ya. Udah istighfar, udah ini belum kehapus sama Allah, dikasih rezekinya sempit. Biar apa? Biar agak capek carinya, tapi dosanya dihapuskan. Berarti nikmat atau musibah itu? Nikmat. Jadi satu musibah itu sebetulnya di baliknya ada banyak nikmat. Sementara musibahnya cuma satu, nikmatnya itu banyak, unlimited. Nah, kenapa yang banyak nggak bisa kelihatan? Nah, yang ini kok dilihatnya juga sebagai sesuatu yang terlampau besar. Terakhir, contoh. Mohon maaf ya, ibu-ibu, saya akan jadikan oknum istri sebagai contoh. Boleh para suami? Boleh. Oknum istri. Anda suami yang baik, keluar dari rumah jam 4 pagi sebelum azan subuh, karena azan subuhnya jam 4.30 misalnya ya, bukan sekarang ya. Azan subuhnya 4.30, jam 4 pagi keluar dari rumah untuk berjuang cari nafkah untuk keluarga. Jam
4:30 berhenti di masjid ikut sholat. Lanjut lagi naik motor. Motor yang hidup segan mati tak mau. Artinya capek disalib orang terus ngung terus ya jalan ke pasar. Sampai di pasar ternyata kamu kerjanya nyapu seisi pasar. Nyapu seisi pasar. Kemudian di pasar itu ada jajan-jajanan macam-macam. Teringat sama istri. Kamu belikan, oh ini kue kesukaan istri, oh ini kesayangan istri. Kebetulan kok ada kerudung. Ingat istri lagi pengen punya kerudung baru, warnanya sama. Kemudian karena uangnya kurang, kamu minta tolong sama dia, boleh nggak dibayarnya bulan depan? Diizinkan. Kamu bungkus dengan bagus, dengan rapi, ya. Pokoknya ini udah siap pulang, bawa hadiah banyak. Pulang bawa hadiah banyak. Biasanya sampai rumah itu jam 7 malam. Malam itu sampai rumah jam 9 malam. Jam 9 malam. Pintu rumah dikunci. Ketuk-ketuk lama gak dibuka. Ya, agak keras. Setelah setengah jam baru dibuka. Wajahnya oknum istri ini tidak menyenangkan. Gak usah pulang sekalian. Kalimatnya gak usah pulang sekalian. Saya mau nanya, kalau sampai di sini ini saya jadikan film 7 menit. Film 7 menit dan Anda jadi penontonnya dan ini adegan menit yang kelima. Kira-kira responmu kepada oknum istri tadi bagaimana? Rasanya pengen banting itu TV-nya. Ini oknum istri nggak tahu diri, kesian suaminya. Mungkin kamu nangis mirip aku ya. Dalam kasus yang berbeda. Dalam kasus yang berbeda. Nangis ya, terbawa oleh suasana film tadi ya. Nah ternyata suaminya masuk, belum sempat ngomong udah dicecar dengan banyak pertanyaan. Kenapa jam segini baru sampai rumah? Padahal nggak ada jalanan macet, jalanannya normal semua. Udah kuliah pakai GPS, jangan bohong. Wah ternyata istrinya ahli IT. Dan aku udah cek tadi di tempat kerja. Teman-teman udah bilang, kamu pulang seperti biasanya jamnya. Pasti kamu mampir-mampir kan, senang-senang kan kamu nongkrong sama teman-temanmu. Pertanyaan saya, Anda jadi penonton film tadi ini, emosi atau gak emosi? Emosi atau gak emosi? Terus suaminya dengan cinta menyerahkan bungkusan. Ini kerudung yang kamu suka, ini ada jajanan yang kamu suka. Terus istri tadi, oknum istri tadi, gak peduli, dilempar itu makanannya, dibuang ini kerudungnya ke wajah suaminya. Ambil saja buat simpanan. Keluar kalimatnya gak jelas. Oknum istri kan kalau dimarahkan kalimatnya gak jelas. Oknum istri. Oknum ya, ingat oknum. Mudah-mudahan gak ada yang seperti ini. Mau namanya juga film ya. Pertanyaan saya sebagai penonton, Anda marah atau gak marah? Terus suami tadi menjelaskan, maaf dik, saya terlambat datang karena bannya bocor. Bannya bocor, gak ada tukang tambal ban. Aku harus mendorongnya sejauh 10 kilo baru ketemu tukang tambal ban. Dan aku belum sempat makan dan belum sempat minum. Hancur gak hatimu? Hancur gak? Saya nanya sebagai penonton, hancur gak hatimu? Terus si istri bukan kesian, jawabnya apa? Gak peduli, makanya ban dicek. Udah tahu motor dipakai tiap hari, gak pernah dicek bannya. Pokoknya gak terima kesalahan. Pertanyaan saya, ini semua yang indah tadi rusak gara-gara apa? Kerudung indah, makanan enak, cinta suami rusak gara-gara apa? Terlambat pulang. Dilihat itu sebagai musibah oleh sang istri. Gak mau lagi ini musibah. Punya pikiran-pikiran yang gak jelas, sehingga semua yang indah ini rusak. Sebagai penonton kamu bukan kecewa, kamu marah.
Begitulah sikap malaikat kepada kita kalau kita kufur nikmat. Bangun tidur dikasih hidup, bangun tidur mata bisa melihat, bangun tidur telinga normal, bangun tidur mulut bisa gerak, bisa minum, bisa ngucap macam-macam, bangun tidur badannya seger, bangun tidur istri ada, suami ada, anak ada, ngucap alhamdulillah saja tidak, justru update status, kondisi belum berubah. Kira-kira malaikat gimana? Kita merotes Allah itu. Malaikat gimana kira-kira? Malaikat itu kalau dapat izin, ya dapat izin, habis pagi itu kita. Ya untungnya Allah itu huwa arhamur rahimin, ya, yang maha pengasih dari semua yang berjiwa kasih. Alhamdulillah 1 jam 7 menit saya sudah berbicara. Kalau diteruskan maka ya terjadi ketidakadilan di antara kita. Ya karena saya berbicara panjang lebar, ya antum cuman mendengarkan. Insya Allah yang 1 jam lewat ini barokah dan manfaat. Tahu intinya, sudah tahu intinya? Jangan nanti pulang, intinya apa tadi kajian Habib Novel? Gak jelas. Kacau itu. Kalau gak jelas kacau. 1, kalau pengen hidupnya bahagia, enak, mudah, nyaman semuanya, yaitu ambil kalimat Nabi SAW. Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jalan menuju surga diawali di dunia, baru nanti di akhirat, barzah dan seterusnya. Tapi dunia ini jalan menuju surga. Berarti siapa yang pengen jalannya di dunia mudah, maka hendaknya dia cari ilmu, mengajarkan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup ini sangat singkat, over nikmat. Nah, ini bisa dibuat status. Hidup ini sangat nikmat, akan tetapi over nikmat. Over nikmat. Maka sungguh biadab kalau engkau tak mensyukurinya dan hanya selalu berkeluh kesah kepada Allah Tuhanmu yang tak pernah berhenti memberimu nikmat. Betul ya? Kurang ajarnya luar biasa. Karena itu biar hidupnya bahagia, yuk mulai belajar lihat nikmat. Jadi nanti pulang dari sini lihat anaknya senang, lihat pasangan hidupnya senang, walaupun dipecat, walaupun gak punya apa-apa, walaupun zero. Dalilnya orang gila gak bisa merasakan apa-apa dengan akalnya, hidupnya bahagia. Kamu dikasih akal dan bisa merasakan sekitarmu, tapi kok gak bisa bahagia. Nah itu dalil yang paling hebat yang Allah siapkan. Nih kasih contoh, wong edan wae iso seneng, awakmu gak seneng. Jadi kesalahan bukan karena musibah, tapi kesalahan karena kamu nggak bisa mensyukuri nikmat yang kuberikan kepada. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah manfaat. Jazakumullah khairan. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan saya minta didoakan agar saya bisa istiqomah selama-lamanya, ya, selalu di jalannya Allah Ta'ala, di jalan baginda Muhammad SAW, di jalan para aulia sholihin, dan bisa mendapatkan selalu ridho orang tua saya dunia sampai jannah. Begitu pula antum semuanya. Dan mudah-mudahan keluarga kita, pasangan hidup, anak, sahabat, teman, semuanya dijadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqain wa syami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami waqtina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwah minna biliqa khairil anami wa balighil mukhtar anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebelum saya mengajakkan kaki dari tempat ini, saya minta 2 hal. Gak usah jabat tangan, ya, cukup jabat hati, karena tangan saya ini masih banyak tugas dengan tangan, nyupir dan lain sebagainya. Yang kedua, saya mau mengajarkan 1 lagu, ya tolong dipraktekkan sekalian. Di Maulid Sentuh dulu itu ada Ya Rabbana Ya Wadud, ada Ya Arhamur Rahim, Ya Arhamur Rahim. Ya pakai tabuhan Banjar besar. Pakai tabuhan ya Hebana Ali yang besar. Pakai rebana besar. Oke. Nah, cuman lagunya bukan Ya Arhamar Rahim, bukan.
lagunya pakai Nurul Mustafa. Coba dikit, gak usah mikir. Nurul Mustafa, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, farrij 'alal muslimin. Allahu 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 Allah Allahu. Ini karangan saya terbaru. Jangan mikir pakai ilmu orang gila. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, farrij 'alal muslimin. Oke, stop. Nah, masih salah. Tidak apa. Nanti kamu pelajari di rumah ya. Nah, itu akan jadi lagu baru untuk Ya Arhamar Rahimin. Jadi biar agak seger sedikit. Kalau yang biasanya kan Ya Arhamar Rahimin itu lagu sudah umum. Nah, kita akan buat yang sedikit gak umum. Ya Arhamar Rahimin, pakai Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, farrij 'alal muslimin. Allahu 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 Allah Allahu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, farrij 'alal muslimin. Allahu 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 Allah Allahu. Tugas saya kan ngajari guru. Kalau nyanyi bukan. Nanti kalau saya ikut nyanyi, Habib Syekh lewat. Iya, karena suara saya jelek, jadi sopo tiga lewat gitu. Nggak didengerin. Kalau suara yang merdu ya semua akan berhenti. Ada tugasnya masing-masing. Cuman saya dikasih Allah kenikmatan, saya paham lagu. Ya, nggak punya suara bagus tapi paham lagu, itu nanti bisa agak beda. Jadi Nurul Mustafa tapi dimodifikasi sedikit untuk itu. Jadi yang cakep. Ya Rabbana ya Wadud, ya nas'alak bakal quyud wa naila kullil kusud waghfir lana ajma'in, waghfir lana ajma'in 2 kali terus Allahu ajari ya. Biar ada penyegaran. Yang itu, yang ini sehingga masyarakat diajak berdoa ya sambil bernyanyi. Kasihan anak-anak kita ini udah terlampau masuk dunia digital yang luar biasa, maka perlu ya dikenalkan sama lagu-lagu yang semacam ini biar jadi cinta ya sama Allah, cinta sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya anjurkan ya biasakan pakai kalimat-kalimat bahasa Arab biar anak kita itu suka dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasanya Al-Quran, karena Al-Quran itu berbahasa Arab dan bahasa Arab itu bahasanya Nabi Muhammad SAW, dan bahasa Arab itu bahasa Ahlul Jannah. Kalau anak-anak muda senang dengan kalimat thank you ya, hey bro, boleh saja senang dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa Sunda. Kita juga suka dengan bahasa Sunda, apalagi dengan bahasa Arab, dengan bahasa daerah, bahasa internasional kita suka, maka dengan bahasa interakhirat kita harus lebih suka. Maka panggil kepada kawan-kawan yang antum, gimana antum, sehat ya, nah alhamdulillah sehat, ente gimana ente, khair, bagus, ajarkan itu. Jangan sampai orang gak kenal bahasa
Arab dalam rangka mengajarkan bahasa Arab untuk cinta pada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha wa lakum minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.